Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kepahitan hidup. Kepahitan hidup. Ada kalanya dalam perjalanan hidup kita, Tuhan izinkan kepahitan terjadi supaya kita lebih sungguh-sungguh taat dan berserah kepadanya. Keluaran pasal 15 ayat 22 dan ayat yang ke-23 berkata, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka di Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Dalam perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dari Mesir ke tanah perjanjian tidaklah mudah dan mulus, tetapi penuh dengan tantangan yang berat. Mujizat Tuhan dan kepahitan silih berganti menuntun bangsa Israel. Mereka sudah lolos dari kejaran pasukan Mesir yang kuat, tetapi mereka harus berjalan di padang gurun Syur yang tandus, tidak ada air. Dan setibanya di Marah mereka mendapatkan air, tetapi sayang air itu rasanya pahit. Keluaran 15 ayat 24 dan 25, firman Tuhan berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa, saudara, berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, saudara. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saat bangsa itu mendapatkan kepahitan hidup, mereka bersikap salah terhadap Tuhan. Mereka bersungut-sungut, saudara. Inilah sikap yang tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Bila kita diizinkan Tuhan suatu kepahitan, suatu masalah dalam hidup ini, saudara, jangan kita bersungut-sungut. Karena di balik semua kepahitan dan masalah hidup, Tuhan pasti punya rencana yang indah, saudara, untuk kita orang-orang yang percaya. Nah, sikap Musa saat menghadapi masalah yang besar, ia berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Artinya dia berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan, saudara, mendengarkan doa Musa dengan menunjukkan sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit dan air itu menjadi manis. Inilah sikap yang benar saat menghadapi masalah, saudara. Jangan bersungut-sungut, tapi berdoa dan berseru kepada Tuhan. Keluaran 15 ayat 26 berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah Allah yang menyembuhkan engkau. Amin, saudara. Setelah mengadakan mujizat air pahit menjadi manis, saudara, Tuhan mengajarkan ketetapannya kepada bangsa Israel. Jika mereka sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan tidak akan menimpakan kepada bangsa Israel penyakit manapun yang ditimpakan kepada orang Mesir. Sebab Tuhanlah yang menyembuhkan Israel. Saudara, Tuhan sangat mengasihi orang-orang percaya. Sehingga kepahitan hidup akan diubah menjadi manis asalkan kita berdoa, berseru, saudara, dan hidup dalam ketaatan kepadanya dengan segenap hati. Keluaran 15 ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 kurma. Lalu saudara, berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan, saudara, bahkan ditambahkan, saudara, lebih banyak lagi kepada Musa dan bangsa Israel di Elim dengan berkat yang melimpah-limpah. Karena itu, saudara, marilah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan supaya kita diberkati. Semua kepahitan hidup, saudara,
Semua masalah hidup, kepahitan hidup diubah menjadi manis. Dan Tuhan juga tambahkan berkat seperti di Elim. Tidak kekurangan, ada sumber mata air, ada pohon korma yang melimpah-limpah. Artinya saudara, sesungguhnya Tuhan ingin memberkati orang yang percaya. Asalkan mereka mau mendengar suara Tuhan, saudara. Dan kasih setianya akan dilimpahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun kepahitan kita, kepahitan hidup kita, kepahitan masalah kita, problema kita, serahkan hidupmu kepadanya. Tinggalkan dosa, maka kepahitan hidup akan diubah menjadi manis, saudara. Menjadi manis. Haleluya. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah saudara janji Tuhan. Kasih setianya selama-lamanya. Tuhan itu baik. Dia akan memberikan kasih setia berkat kepada kita turun-menurun. Asal hidup kita saudara diserahkan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, bersandar kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus, sumber segala keselamatan dan solusi atas setiap masalah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur saat kami berserah kepada Tuhan, saat kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, maka kepahitan hidup diubah Tuhan menjadi manis, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Kepahitan diubah menjadi manis karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudaraku. Puji Tuhan kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit ini. Klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.